Hai, selamat sore. Selamat datang di kelas online Lupin Course di batch kedua yaitu bulan Februari dan kali ini kita ada di sesi ketiga yaitu untuk kelas 12. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan belajar yaitu tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk itu peluang untuk beberapa kejadian ya, setelah kita mempelajari yang minggu lalu itu suatu kejadian serta frekuensi harapan. Kali ini gimana sih? Misal ada dua kejadian, kita cari peluangnya. Seperti itu. Definisinya seperti ini. Jika dua atau lebih kejadian dioperasikan sehingga membentuk kejadian baru, maka kejadian baru ini disebut kejadian majemuk. Atau pendek kata, jika ada lebih dari satu kejadian ya, maka itu bisa disebut kejadian majemuk. Next. Nah, kejadian majemuk itu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu peluang komplement. Peluang komplement suatu kejadian. Jika A adalah suatu kejadian dan A aksen adalah komplement dari kejadian A, maka berlaku PA atau peluang A ditambah PA aksen atau peluang A aksen itu sama dengan satu. Atau PA aksen itu sama dengan satu dikurangi peluang dari A. Ingat bahwa nilai peluang itu kan kisarannya 0 sampai 1, maka itu satu gitu ya. Maksimalnya kan satu. Next nih, latihan soalnya yaitu dari saat satu kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Berapa peluang terambil bukan kartu king? Oke, terdapat 52 kartu dalam satu set kartu bridge. Jadi satu bridge itu ada 52 kartu ya. Sehingga banyaknya elemen pada ruang sampel itu ternyata sama dengan 52. Jika A sama dengan kejadian terambil bukan kartu king, maka A aksennya adalah terambil kartu king gitu. Sehingga NA aksen sama dengan 4 gitu. Halo, selamat datang Kak Jihan. Selamat datang. Terima kasih telah bergabung di kelas online Lupin Course ya pada sesi 3 ini. Saya ulangi, jika A adalah kejadian terambil bukan kartu king, maka A aksen adalah kejadian terambil kartu king sehingga NA aksen adalah 4. Kita kan tahu ya, dalam satu kartu bridge itu kartu king cuma ada 4. Kartu king yang warna merah kan 2, kartu king yang warna hitam 2, berarti cuma ada 4. Berarti PA aksen sama dengan nih, NA aksen per NS sama dengan 4/52. Kita sederhanakan menjadi 1/13. Maka peluang kejadian A yaitu terambil bukan kartu king adalah PA sama dengan 1 min PA aksen. Berarti kita tinggal kurangin aja yaitu 1 min 1/13 sama dengan 12/13. Bentar. Oh ya, halo juga Kak. Oke. Kadang nggak kebaca chatnya soalnya, saking fokusnya. Kemudian, oh ada yang baru gabung lagi nih. Selamat datang buat Kak Sri Rahayu Zulfa Heraningsih. Manggilnya apa ya? Manggilnya gimana ya? Aku manggilnya apa? Kak apa? Kak Ayu. Kak Ayu gitu. Kak Ayu. Oke, next. Jadi peluang kejadian A yaitu terambil bukan kartu king, tinggal dikurangin aja sama PA aksen. Berarti 12/13. Seperti itu. Next. Jenis yang kedua yaitu kejadian saling lepas. Jika kita punya dua kejadian, apabila tidak ada satupun elemen yang sama dari keduanya dalam notasi himpunan, typo aku ya, harusnya himpunan nih, himpunan. Himpunan dua dua kejadian saling lepas jika A irisan B itu tidak itu sama dengan kosong. Sama dengan kosong. Atau banyak elemen dari A irisan B itu sama dengan 0. Untuk A dan B dua kejadian saling lepas itu berlaku penjumlahan ya, jadi peluang A ditambah peluang B gitu. Kita tambahin aja. Nih, contoh soalnya adalah dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan. Berapa peluang muncul angka berjumlah 3 atau 9? Oke,
2 buah dadu. Berarti banyaknya ruang sampel. Ingat kalau 2 buah dadu berarti dia 36. Maka NS-nya adalah 36. Kemudian kejadian A yaitu angka berjumlah 3. Dari 2 dadu itu berjumlah 3 itu muncul jika yang dadu pertama itu 1, dadu kedua 2. Dadu pertama 2, dadu keduanya 1. Itu kan jumlahnya 3 ya. Berarti banyak elemen dalam kejadian A-nya berapa? Cuma 2. Kemudian kita juga harus mencari yang berjumlah 9. Jumlah 9 itu terjadi jika nih 3 sama 6, 4 sama 5. Terus muncul lagi 5 sama 4. And the last one, we have 6 and 3. Oke, jadi banyak elemen pada kejadian B itu ternyata 4. Seperti itu. Kemudian nih dilihat ada elemen yang sama nggak ya? Ternyata nggak ada. Berarti dia merupakan kejadian saling lepas. Jadi kita langsung aja nyari peluang A, kemudian nyari peluang B, kemudian langsung ditambahin aja. Maka PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Maka NA per NS ditambah NB per NS. NA adalah 2, 2/36 plus 4/36. Jadilah 6/36. Kita sederhanakan menjadi 1/6 gitu. Gampang ya. Jadi misal 2 kejadian, ternyata elemennya nggak ada yang sama nih. Berarti kita pakai rumus yang saling lepas. Jadi kita tinggal nambahin peluangnya aja. Gitu. Next, peluang kejadian tidak saling lepas. Berbeda ya sama tadi ya. Kalau tadi kan tidak ada elemennya, jumlah yang 3 sama jumlah yang 9 ternyata nggak ada yang sama tuh. Lah kalau ini tidak saling lepas, itu ada elemen yang sama. 2 kejadian dikatakan tidak saling lepas apabila ada elemen yang sama dari keduanya. Dalam notasi himpunan, 2 kejadian saling lepas jika A irisan B itu tidak sama dengan kosong. Berarti dia ada irisannya, oke? Untuk A dan B, 2 kejadian tidak saling lepas berlaku nih rumusnya. P atau peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurangi P atau peluang A irisan dari B. Dicari elemen yang samanya dulu. Contoh soalnya yaitu nih. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Tentukan peluang terambil kartu hati atau kartu as. Oke, next. Ingat, untuk kartu bridge itu terdapat 52 kartu ya. Ingat ya, berarti ruang sampelnya, ruang sampel, banyak elemen pada ruang sampel yaitu NS sama dengan 52. Oke, pertanyaannya adalah terambil kartu hati atau kartu as. Sekarang muncul kartu hati. Kartu hati ada berapa? Ada 13. Muncul kartu hati. Kartu hati itu ada 13. Berarti NA atau banyak elemen kejadian A adalah 13. Kemudian yang B, muncul kartu as. Kartu as satu bridge itu ada berapa? Ada 4. Maka untuk kejadian B yaitu munculnya kartu as, itu NB sama dengan 4. Namun ada catatan, kejadian A dan B memiliki satu elemen yang sama, yaitu kartu as hati. Ingat, kita punya kartu as, tapi asnya itu hati. Berarti dia ada satu elemen yang irisan, ada yang sama. Maka ini disebut kejadian tidak saling lepas. Kita pakai rumus yang tadi itu ya. Maka menjadi peluangnya P A gabungan B sama dengan PA plus PB min PA irisan B. Peluang A itu dihitungnya dengan NA per NS. NA-nya yaitu 13/52. Nih. Kemudian NB per NS itu untuk mencari peluang B. Berarti 4/52. Kemudian irisannya mana? Irisannya yaitu kartu as yang hati itu tadi. Berarti kan satu aja tuh. Dikurangi 1/52. Maka menjadi 16/52 sama dengan 4/13. Jadi peluangnya adalah 4/13. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau tadi yang pertama itu A komplement, kok A komplement. Peluang komplement, berarti itu tadi yang bukan. Kalau kita mencari yang bukan
Kemudian kalau yang saling lepas, itu berarti tidak ada elemen yang sama. Kemudian yang baru saja kita bahas, itu jika ada elemen yang sama dalam dua kejadian. Next, kita punya jenis yang lain lagi nih kejadian majemuknya, yaitu peluang kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas apabila jika munculnya kejadian pertama tidak mempengaruhi munculnya kejadian kedua. Untuk A dan B, dua kejadian saling bebas, maka peluang kejadian A dan B ditulis P A irisan B diberikan oleh, nah kalau yang tadi saling lepas dan tidak saling lepas itu penjumlahan, kalau yang ini adalah perkalian. Gitu. Oke, next. Contoh soalnya yaitu, sebuah kantong terdapat 5 bola merah dan 7 bola hijau. 2 bola diambil secara acak. Nih. 5 bola merah, 7 bola hijau. 2 bola, ingat yang diambil 2 bola diambil secara acak dari kantong satu per satu. Jika bola pertama yang diambil dimasukkan kembali ke dalam kantong sebelum bola kedua diambil, ingat dimasukkan kembali ya bolanya. Jadi setelah diambil dimasukkan lagi ke dalam kantong sebelum bola kedua diambil, berapa peluang yang terambil adalah bola pertama hijau dan bola kedua merah. Oke, berikut adalah pembahasannya ya. Jadi berapa coba bola yang ada dalam kantong tersebut? Ada 12, merahnya 5, hijaunya 7. Berarti ruang sampelnya adalah 12. A itu kejadian terambil bola hijau. Ingat, bola hijau ada berapa? 7. Berarti PA adalah 7 per 12. Terambilnya bola merahnya ada 5. Dan ingat, bolanya dikembalikan ya. Jadi bolanya tetap, jumlahnya tetap 12. Jadi kejadian B peluangnya tetap ya, ruang sampelnya yaitu 12. Bola merah itu ada 5, terus ruang sampelnya banyaknya elemennya ada 12. Berarti peluang B-nya 5 per 12. Kita langsung kalikan aja, berarti 7 per 12 kali 5 per 12. Isinya 35 per 144. Seperti itu, gampang ya. Next, terakhir jenis peluang majemuk adalah peluang kejadian bersyarat. Ini bedanya sama yang tadi saling bebas apa sih? Nih, kalau yang tadi kan tidak terpengaruhi nih, tidak mempengaruhi kejadian yang kedua. Kalau ini mempengaruhi kejadian yang kedua. Misal dua kejadian dikatakan bersyarat apabila jika munculnya kejadian pertama itu mempengaruhi munculnya kejadian kedua. Untuk A dan B dua kejadian bersyarat, maka peluang kejadian A dan B ditulis P A irisan B diberikan oleh P A irisan B, PA kalikan PB itu BA ya, B strip A itu. Berarti itu di mana lambang itu adalah peluang kejadian B jika diketahui kejadian A telah terjadi. Gitu. Oh, ada yang gabung lagi. Nih. Bentar, disapa dulu. Selamat datang Kak Ines Teresia. Selamat bergabung. Udah di tengah perjalanan ya, but it's okay, no problem. Terus kemudian contoh dari kejadian bersyarat nih. Sebuah kantong terdapat 5 bola kuning dan 5 bola biru. 2 bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Ingat, kalau yang tadi itu yang saling bebas itu dikembalikan, kalau yang ini tanpa pengembalian, it means that banyak ruang sampelnya akan berkurang satu gitu ya. Tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna biru, kemudian kuning. Oke, terdapat 12 bola di dalam kantong. 12 bola itu dari mana? Dari bola kuningnya ada 5, kemudian birunya ada 7, dijumlahkan menjadi 12. Maka NS-nya sama dengan 12. Kemudian A itu adalah kejadian terambil bola biru. Ingat, bola birunya ada 7. Kemudian ruang sampel yang pertama itu ada 12. Karena kan masih utuh tuh. Di dalam kantong belum ada yang diambil, masih utuh 12. Maka peluang A atau peluang terambil bola biru adalah 7 per 12. Kemudian
untuk mencari kejadian terambil bola kuning, ingat, itu kan tanpa pengembalian. Berarti ruang sampelnya berkurang menjadi 1. Yang tadinya 12, dia menjadi 11. Bola kuning itu ternyata ada 5. Maka peluangnya tulis aja 5/11. Kemudian bagaimana mencari peluangnya? Ya kita kalikan aja. Langsung. Menjadi 7/12 kali 5/11 sama dengan 132 gitu. Sangat mudah sekali. Oke, to resume up. Yang pertama, kejadian majemuk itu adalah komplement, kemudian saling lepas, kemudian tidak saling lepas, kemudian saling bebas, dan yang terakhir adalah kejadian bersyarat. Gitu ya. Jadi ada beberapa jenis kejadian majemuk gitu. Materi ini tuh sering banget keluar di tes, apalagi kalian yang udah kelas 12 ini ya, yang udah closer to all the test. Semoga membantu ya. Dan kalau yang peluang ini harus sering-sering banyak berlatih karena emang buat ngedefinisiin dia masuk peluang yang mana emang agak lebih sulit sih daripada soal-soal yang emang udah ada rumusnya tinggal masukin gitu. Oke, selamat datang untuk Kak Raffi. Dan oh ternyata ada satu lagi term selamat datang buat Kak Okta. Oh iya. Terima kasih telah bergabung ya. Walaupun waktu kita udah di tengah perjalanan, but it's okay. Thank you so much for joining us. Next, kita akan berlatih soal. Soal ini udah kita share di grup ya. Kita share di grup pada hari Sabtu pagi. Karena biasanya kan hari Jumat ya kita share ya jam 4 sore ya. Kemarin agak delay. So sorry, but it's okay. Oke? Kita ada 3 latihan soal. Nih. Yang pertama yaitu dalam kotak terdapat 3 kelereng merah dan 5 kelereng putih nih. 3 kelereng merah dan 5 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus. Diambil 3 kelereng sekaligus. Secara acak ya. Oh, selamat datang Kak Nur Kumalasari. Selamat bergabung ya. Kemudian peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih adalah. Oke, kita bahas. Nih, nomor 1. Tadi itu, nih, 3 kelereng merah, 5 kelereng putih. 3 kelereng merah, 5 kelereng putih, diambil 3. Oke, nih, 3 kelereng merah, 5 putih, kemudian diambil 3. Terus, peluang ini terambilnya minimal 2 putih gitu ya, tadi soalnya. Minimal 2 putih. Oke, kita cari dulu ruang sampelnya. Kita cari dulu ruang sampelnya. Banyak elemen ruang sampel. NS. Nih. Bolanya itu jumlahnya ada berapa? 3 dan 5. Berarti 8. Nah, dari 8 itu mau kita ambil secara acak 3 buah. Berarti itu merupakan kombinasi ya. Kombinasi dari 5, 3. Maka dengan rumus kombinasi kita tulis 5 faktorial per 5 kurangi 3 faktorial kalikan 3 faktorial menjadi 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial. Kenapa ini berhenti di 3 faktorial? Biar bisa kita coret aja. 3 faktorial kita coret. Kemudian 4 bagi 2 yaitu 2. Maka, sorry. Loh, 8 ya? Aduh. Nih, 8 ya harusnya ya. Nih, kok 5? NS ya. Nih, NS sama dengan C 8,3. Kok bisa 5? Aduh. Berarti 8 faktorial per 8 kurangi 3. Berarti 5 faktorial, 3 faktorial. Maka menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial.
Bisa kita coret sini. Kemudian 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1. Bisa kita coret juga dengan ini. Maka banyak ruang sampelnya yaitu 8 kali 7, 56. Seperti itu ya. Gitu. Next, kemudian kita akan mencari nih minimal 2 kelereng putih. Berarti kemungkinannya ada 2, yaitu 2 putih, 1 merah, dan dua-duanya dan tiga-tiganya putih. 3 putih. Oke, untuk yang 2 putih 1 merah, berarti dia pakai kombinasi. Kombinasi dari putihnya kan 5, berarti 5,2. Kemudian yang 1 merah, berarti C 3,1. Maka menjadi 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial dikali 3 faktorial. 3 kurangi 1 berarti 2 ya. 2 faktorial kali 1 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 sama dengan sini faktorial sekali 3, 2 faktorial per 2 faktorial. Bisa kita coret seperti ini. Ini berarti menjadi 2. Maka hasilnya sama dengan 10. Maka hasilnya yaitu ini ya. 10 kali 3 berarti 30. Gitu. Untuk muncul tiga-tiganya putih itu menjadi nih. Kalau tiga-tiganya putih berarti yang putih itu kan 5. Kita ambil 3. C 5,3. Maka menjadi 5 faktorial per 2 faktorial, 3 faktorial. Sama dengan 5, 4, 3 per 2 kali 1 kali 3 faktorial. Kita coret. Nah, menjadi 5 kali 4, 20 bagi 2. 10. Gitu ya. Maka peluangnya adalah, kita tulis peluang sama dengan, untuk yang 2 putih 1 merah, itu peluangnya 30 per 56. Jadi kita tulis 30 per 56. Kemudian ditambah dengan kalau 33 punya putih 10 per 56. Maka menjadi 40 per 56. Kita sederhanakan. Menjadi dibagi 8 ya. Bagi 8 ini 5, bagi 8 ini 7. Selesai. Jadi isinya adalah 5 per 7. Kalau untuk kejadian majemuk emang lebih panjang ya caranya ya. Kemudian soal yang kedua yaitu kotak A itu berisi 2 bola merah dan 4 bola biru. Kotak B itu berisi 5 bola merah dan 2 bola biru. Dari masing-masing kotak diambil 1 bola. Peluang bola terambil merah dari kotak A, ingat, kita mau ngambil bola merah dari kotak A dan biru dari kotak B adalah, kita tulis di sini bisa ini ya. Ini gampang kok. Oke, merah dari A. Bola merah di A ada berapa? Ada 2. Terus jumlah bolanya yang di kotak A ada berapa? Ada 6. Berarti PA adalah 2 per 6. Kita kalikan. Untuk yang B itu biru. Berarti bola biru ada berapa? 2 juga. Jumlah bola di kotak B ada 7. 5 tambah 2. Berarti 2 per 7. Sama dengan berapa? Sama dengan 4 per 42. Gitu. Bisa kita sederhanakan menjadi dibagi 2. 2 per 21. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali untuk yang soal ini. Next, kita akan menyelesaikan soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Dari 15 butir telur terdapat nih, 15 butir telur terdapat 3 butir yang busuk. Seorang ibu membeli 4 butir telur tanpa memilih.
Terpeluang mendapat 4 telur yang baik adalah, jadi ada 15 telur. Kemudian ada 3 yang busuk. Dan kita mau beli 4, tapi kita nggak milih, kita langsung ambil gitu aja. Terus kemudian peluang mendapat 4 telur yang baik berapa ya? Gitu. Oke, kita bahas di sini. Kayak yang tadi ya. Yang dua, nomor 2. Nomor 2, nomor 3 ya. Ada 15 telur. Kemudian 3 busuk. Diambil 4. Diambil 4. Terus kemungkinan 4-4-nya baik. Berapa peluangnya? Oke, kita cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampel. Ruang sampel. Ini berarti kita tulis NS. NS-nya berapa? Berarti kan ada 15. Mau kita ambil 4. Berarti C 15,4. Maka menjadi 15 faktorial per 15 kurangi 4. Berarti 9 ya. 11. 4 faktorial. Menjadi 15, 14, 13, 12. Berhenti di 11 biar bisa kita coret. Kemudian 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Kita coret di sini. Coret 4 kali 3, 12 bisa kita coret. Kemudian ini bisa kita coret di sini. Kita punya 7. Maka ruang sampelnya 15 kali 7 kali 13. Nggak usah kita hitung, nggak apa-apa. Biar kita bisa gampang nyoretnya untuk nyari peluangnya. Kemudian, nih. Kalau 3 busuk, berarti yang baik tersisa berapa? Tersisa 12 ya. Tersisa 12 baik, berarti 12 baik. Maka kita hitung peluangnya. Kita hitung banyak elemen di kejadian A, yaitu kejadian yang baik. Maka 12 diambil 4. NA, maka merupakan kombinasi dari 12,4. 12 per 12 kurangi 4 berarti 8 ya. Kali 4 faktorial. 12, 11, 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial 4, 3, 2, 1. Kita coret seperti ini. Nah, kemudian dia 2 bisa kita coret ini ya. Berarti menjadi sama dengan 11 kali 5 kali 9. Oke, udah tahu NA, udah tahu NS, maka kita bisa nyari peluangnya. Maka peluang keempat-empatnya baik atau keempat telur tersebut baik adalah kita tulis PA sama dengan NA per NS sama dengan NA-nya ternyata 11 kali 5 kali 9 per NS-nya 15 kali 7 kali 13. Bisa kita coret di sini menjadi 3. 3 bisa kita coret juga nih jadi 3 sini. Berarti sama dengan 33 per 91. Selesai. Jadi jawabannya adalah peluang keempat telur itu baik adalah 33 per 91. Oke, thank you so much. Thank you so much untuk Kak Putri, Kak Raffi, Kak Jihan yang tetap setia. Yang tetap setia karena yang tadi itu banyak udah pada hilang ya. Nggak apa-apa. Yang udah menyimak apa? Yang udah menyimak. Oh ya? Kenapa Kak Jihan? Ada pertanyaan? Is there any question? Oh no. Dan waktunya pas ya. Hampir almost 30 minutes udah materi, udah tahu berbagai jenis peluang kejadian majemuk dan kita juga udah berlatih soal. Untuk pembahasannya kita kirim di grup ya, kita kirim di grup seperti biasa di hari Senin. Untuk minggu minggu depan yaitu minggu keempat kita akan belajar cuma bahas soal kayak ulangan gitu, mulai dari ruang sampel, terus peluang suatu kejadian, frekuensi harapan, dan sampai materi yang terakhir ini kita bahas. Oke, terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat. Apabila ada teman yang ingin bergabung, silahkan gabung di grup Telegram kita. Thank you so much, sampai jumpa minggu depan, dan semoga kalian enjoy ya. Tuh. Thank you. Oh iya, ada chat.
Bentar. Ya. Wah, terima kasih. Tuh. Terima kasih udah dibilang keren. Aduh, udah melar nih. Bye. Thank you so much. Sampai ketemu minggu depan ya.